Apa yang bisa menjamin kepatuhan dan ketundukan masyarakat kepada hasil penelitian arkeologis, geologis dan paleobotani, atau tanaman purba? Ya betul, carbon dating, atau penanggalan radiokarbon. Itu adalah metode penentuan usia benda-benda yang mengandung materi organik dengan menggunakan sifat radioaktif dari karbon-14. Metode ini sangat berguna dalam arkeologi dan ilmu geologi untuk memperkirakan usia fosil, artefak, dan sisa-sisa organisme hidup lainnya. Itulah yang menjadi satu-satunya alasan mengapa setiap penelitian yang disertai dengan penerbitan uji karbon pasti akan dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan sebagai rujukan tunggal dalam setiap penjelasan atau dalam forum perdebatan. Kami bukannya tidak mau berpatokan kepada pengujian tersebut atau bermaksud ingin mendegradasi proses dan hasil yang melalui uji karbon. Tapi coba perhatikan baik-baik caption berikut ini. Relative dating has its limits. Its techniques are often subjective, and an artifact's location within a site or relative to other objects may not reflect its actual chronological age, as things may have gotten shifted around at some point in time. For a more precise date, archaeologists turn to a growing arsenal of absolute dating techniques. Absolute dating has its drawbacks. Techniques can be expensive and provide less clarity than their name might suggest. Radiocarbon dating, for example, can only be performed on objects younger than 62,000 years old. Only results in date ranges, and can be thrown off when objects come into contact with younger organic materials. Nonetheless, newer dating techniques have expanded archaeologists' ability to home in on sites, ages, and histories. National Geographic penanggalan relatif memiliki keterbatasan. Tekniknya seringkali subjektif, dan lokasi artefak dalam suatu situs atau relatif terhadap objek lain mungkin tidak mencerminkan usia kronologisnya yang sebenarnya, karena berbagai hal mungkin telah bergeser pada suatu titik waktu. Untuk tanggal yang lebih tepat, para arkeolog beralih ke berbagai teknik penanggalan absolut yang terus berkembang. Penanggalan absolut memiliki kekurangan. Tekniknya bisa mahal dan kurang jelas dibandingkan dengan namanya. Penanggalan radiokarbon, misalnya, hanya dapat dilakukan pada objek yang berusia kurang dari 62.000 tahun. Hanya menghasilkan rentang tanggal dan dapat gagal saat objek bersentuhan dengan material organik yang lebih muda. Meskipun demikian, teknik penanggalan yang lebih baru telah memperluas kemampuan arkeolog untuk menemukan usia dan sejarah situs. Lalu coba lihat caption yang ini. This is complicated because dates are always changing. Maya civilization goes back at least to about 1500 BC. Say, it existed until the time the Spanish arrived in the area in the 1500s. Elizabeth Graham, ini rumit karena tanggal selalu berubah. Peradaban Maya sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi, dan ada hingga saat bangsa Spanyol tiba di daerah tersebut pada tahun 1500-an. Silakan baca kata-kata yang dicetak tebal, di mana menurutnya penanggalan selalu berubah. Ini berarti tidak ada yang pasti dalam perhitungan para ahli. Ya, perubahan dalam penanggalan itu mungkin disesuaikan dengan temuan-temuan. Arkeologis terbaru di sekitar kawasan Mesoamerika, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, Nicaragua, dan Costa Rica, Amerika, terutama yang berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan dari suku atau bangsa, Olmec, Zapotec, Maya Toltec, dan Aztec yang ditemukan oleh para arkeolog, dan temuan-temuan lain di Tiongkok, Jazirah Arab dan Afrika. Bagi sobat peradaban yang belum tahu, di era penjajahan Spanyol, Portugis, Belanda dan Inggris, yang mendominasi wilayah Amerika Tengah dan Latin sekarang kerap melakukan praktik-praktik semacam itu ke wilayah-wilayah jajahannya, yang demi kepentingan jangka panjangnya menjadikan negara-negara bersangkutan mengalami peremajaan dan pembalitaan dalam usia peradabannya. Ada beberapa pandangan dari ahli mancanegara yang mengeluhkan soal penanggalan karbon yang berdasarkan kerja-kerjanya di lapangan, terutama para sejarawan yang mungkin melihat adanya kejanggalan tentang perhitungan-perhitungan waktu yang dimanipulasi, dipolitisir, direkayasa, dan yang dibayar berdasarkan pesanan, atau boleh jadi di bawah ancaman. Hal yang sama juga bisa terjadi terhadap para penulis penanggalan di prasasti-prasasti kuno di Indonesia, yang membuatnya berdasarkan titah, atau yang diubah oleh pihak Belanda atau Inggris. Loh, mustahil mereka melakukan itu kepada prasasti. Apakah Anda pernah membaca bahwa Foch disebut sebagai perusahaan dagang internasional yang paling korup sedunia? Apakah para penjajah negeri tidak melakukan praktik-praktik kotor di bidang kesejarahan, termasuk para ilmuannya? Coba mainnya agak jauh sedikit. Saya kasih tahu bocorannya ya, sebagian besar museum di dunia ini berisi artefak dan tinggalan budaya Indonesia yang diselamatkan di sana. Ada yang jumlahnya sedikit, lumayan, sampai berjumlah ratusan ribu items. Saya tidak bicara soal barang-barang berharga ya, tapi
arca-arca besar dari Pasemah atau Lembah Bada yang ada di Belanda dan Inggris, atau artefak-artefak dari Maluku dan Timor NTT yang banyak di Museum Portugal. Apakah Anda dengan polosnya berpikir bahwa para peneliti asing belusukan selama berbulan-bulan untuk mencapai Lembah Bada atau Pasemah hanya untuk meriset? Bukan. Mereka melakukan pendataan terhadap artefak-artefak kita untuk dijarah. Coba tanya ke Kemendikbud RI, apakah mereka pernah melihat artefak-artefak ini di Museum Nasional? Atau mereka punya barang-barang ini yang bukan replikanya? Tidak akan ditemukan, karena mereka benar-benar berniat untuk menghapus era kemajuan bangsa ini, yakni dengan memangkas tahun-tahun yang berjalan, dan karena itu adalah Pandora Box yang akan mengubah spektrum sejarah peradaban dunia.